Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Maimunah dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022. Sangat antusias rasanya karena pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai want and need atau keinginan dan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, setiap orang, setiap individu itu mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, tahukah kalian apa sih bedanya antara keinginan dan kebutuhan? Mari kita bahas satu-satu. Oke, jadi keinginan itu adalah harapan untuk memiliki atau mendapatkan atau memenuhi sesuatu. Jadi misalnya kita menginginkan suatu barang, jadi ada harapan untuk kita dapat membeli dan memilikinya. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dari dua definisi yang sudah dipaparkan tadi sudah terlihat kan apa itu perbedaan keinginan dan kebutuhan. Jadi, kebutuhan adalah hal yang esensial untuk kelangsungan hidup kita, tapi keinginan tuh tidak. Misalnya nih, kita membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup kita. Dan kita menginginkan HP, iPad, mobil, tapi itu sebenarnya tidak seesensial atau sepenting makanan, minuman, dan pakaian. Dengan kata lain, keinginan tuh biasanya bukan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok kita. Keinginan itu bersifat dan mengikat dan tidak harus segera memenuhinya. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika tadi kebutuhan pokok primer kita telah terpenuhi. Kebutuhan seharusnya mencakup sebagian besar pengeluaran kita. Itu menjadi pengeluaran yang reguler, karena tanpanya kita tidak dapat hidup dan bekerja. Sebaliknya nih, jika keinginan seharusnya mencakup sebagian kecil kebutuhan kita. Keinginan hanya membantu hidup kita lebih nyaman, meskipun tanpanya juga tidak apa-apa. Kebutuhan memiliki fungsi dan manfaat untuk mengatur pemenuhan. Misalnya nih, kita memerlukan makanan agar tidak mati kelaparan, dan itu berlaku untuk semua orang. Sementara itu, tidak ada standar pasti untuk mengukur apakah keinginan sudah terpenuhi atau belum. Itu tergantung selera masing-masing. Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur keinginan dan kebutuhan. Yang pertama, survei. Yang kedua, interview. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, observasi. Dan yang kelima, studi pasar. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan. Faktor yang pertama yaitu fisik. Jika seseorang memiliki kondisi fisik yang baik, mereka mungkin memiliki kebutuhan yang lebih rendah atau perawatan kesehatan fisiknya yang lebih rendah. Sebaliknya, jika seseorang mengalami masalah kesehatan atau ketidaknyamanan fisik, kebutuhan mereka mungkin untuk perawatan medis atau dukungan fisik akan lebih tinggi. Faktor yang kedua yaitu psikologi. Aspek psikologis itu seperti emosi, motivasi, dan persepsi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kebutuhan akan pengakuan atau penerimaan sosial dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk memiliki barang-barang atau status tertentu. Faktor yang ketiga, budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Nah, dari banyaknya kebudayaan itu tentunya memiliki perbedaan. Dari perbedaan itu muncul pula keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda di tiap individu. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman seseorang dapat membentuk preferensi dan prioritas mereka dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Misalnya nih, contoh saja ya, ini ada kasus pada saat seseorang berobat menggunakan BPJS namun mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dari pengalaman tersebut tentunya untuk kedepannya, seseorang itu jika ingin berobat lagi akan memprioritaskan berobat tidak menggunakan BPJS. Nah, contoh keinginan misalnya keinginan untuk memiliki iPhone, memiliki perhiasan, memiliki mobil, dan olahraga di tempat gym atau tempat fitness. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kebutuhan adalah, contoh dari kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer, atau kebutuhan yang mendasari manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, contohnya itu kayak seperti makanan, pakaian, rumah, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kebutuhan dan keinginan terhadap pelayanan kesehatan. Kebutuhan kesehatan merujuk pada layanan yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit. Sedangkan keinginan kesehatan merujuk pada layanan yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas hidup atau memenuhi preferensi pribadi. Contoh kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, berobat. Seseorang individu yang mengalami demam misalnya dan batuk mungkin membutuhkan kunjungan ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Ini adalah kebutuhan kesehatan yang penting untuk mencegah penyakit yang lebih parah. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan mental.
Seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan membutuhkan layanan psikoterapi atau konseling untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Ini adalah kebutuhan kesehatan mental yang penting untuk mendapatkan dukungan dan perawatan yang tepat. Yang ketiga adalah layanan kesehatan lansia. Lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang atau rehabilitasi mungkin membutuhkan layanan seperti perawatan di rumah sakit atau terapi fisik. Ini adalah kebutuhan kesehatan yang penting untuk memastikan kualitas hidup yang baik pada tahap lanjut kehidupan. Selanjutnya, contoh keinginan. Yang pertama, mengikuti kelas olahraga. Seseorang yang ingin meningkatkan kebugaran fisiknya mungkin memilih untuk bergabung dengan pusat kebugaran atau mengikuti kelas olahraga. Meskipun ini bukan kebutuhan kesehatan yang mendesak, tetapi merupakan keinginan kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Yang kedua, layanan kesehatan preventif. Misalnya, jika seseorang ingin mencegah penyakit tertentu seperti kanker payudara atau penyakit jantung, mungkin seseorang membutuhkan layanan pemeriksaan rutin seperti mammografi atau tes darah. Meskipun ini bukan kebutuhan mendesak, tetapi merupakan keinginan kesehatan yang dapat membantu mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan jangka panjang. Yang terakhir adalah keinginan untuk mendapatkan perawatan tubuh dan wajah. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan dan sama-sama belajar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.